guys, di talk show kali ini aku kedatangan bintang tamu nih, temen aku, Laila Nadine. Kami akan membahas tentang pertempuran Surabaya. Oke, jangan berlama-lama, mari kita undang Laila Nadine. Halo Laila. Halo Agis. Aku mau nanya nih, gimana sih awal mulanya pertempuran Surabaya itu? Jadi awal mula pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 25 Oktober. Pada saat itu pasukan Inggris India yang bergabung dalam pasukan ABRI yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Mereka itu mendarat ke Surabaya dan tujuan awal mereka itu untuk membebaskan intermiran sipil Belanda dan juga melucuti pasukan Jepang. Tapi pada saat itu rakyat Indonesia kayak nggak mau kasih senjata rampasan mereka gitu ke pihak-pihak Inggris India itu. Jadi akhirnya terjadilah pertempuran selama 3 hari. Strategic roads are kept under constant fire by British and Indian troops who use mortars and small arms with good effect. Pada saat pasukan ABRI datang ke Surabaya, itu kan rakyat Indonesia kayak sudah mempersiapkan jikalau Belanda kembali menjajah. Tapi apa yang mereka persiapkan? Bukannya rakyat Indonesia itu minim senjata? Iya sih, emang rakyat Indonesia itu sangat-sangat minim senjata. Tapi pada saat itu rakyat Surabaya berinisiatif untuk merebut senjata milik pasukan Jepang dan intermiran Belanda. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil merampas senjata di gedung senjata Asia dan Bosco, terus di gudang penyimpanan senjata polisi istimewa dan banyak tempat lain. Oh iya, pada tanggal 22 Oktober 1945, itu semangat rakyat Surabaya semakin membara lagi karena pada saat itu Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa tentang perang dan membela tanah air yang disebut resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Terus di Hotel Yamato katanya Belanda mengibarkan bendera mereka ya? Oh, itu awalnya pihak Belanda meminta kepada pihak Inggris untuk menyerahkan kembali pemerintahan Indonesia kepada Belanda gitu. Dan setelah perundingan itu akhirnya mereka membuat perjanjian yang dinamakan Civil Affair Agreement, yang perjanjian itu berisi peraturan kalau mereka bakal menyerahkan pemerintah Indonesia ke Belanda. Dan setelah perjanjian itu dibuat, pihak Belanda ini malah mengibarkan bendera mereka di Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato. Dan itu sama aja kan kayak menghina Indonesia kan. Jadi pada saat itu rakyat Surabaya yang melihat itu pun marah dan akhirnya terjadi lagi aksi tembak-menembak. Setelah perang terjadi selama 3 hari dari 27 Oktober sampai 29 Oktober, itu kira-kira berapa banyak sih korbannya? Kalau dari pasukan Indonesia ada sekitar 6.000 orang yang meninggal, luka-luka, dan yang hilang. Kalau dari pasukan lawan kita cuma sedikit sih, cuma 374 pasukan yang tewas. Terus pada tanggal 30 Oktober 1945 itu, kan Jenderal AWS Malabi tewas nih, ketembak. Itu gimana ceritanya sih? Oh, jadi setelah perang 3 hari itu, pihak lawan sama pihak Indonesia itu melakukan perundingan lagi di Gedung Internasional Surabaya. Dan pada saat itu ternyata di luar gedung terjadi lagi aksi tembak-menembak, dan tepatnya pada malam hari setelah selesai perundingan itu pas Jenderal AWS Malabi mungkin mau pergi, dia tertembak pas dia di dalam mobil. Jadi dia tewasnya di dalam mobil.
diplomasi Indonesia sudah kalah dan beberapa rakyat yang bersisa di Surabaya itu kayak diusir keluar kota dan pihak Nika menyerahkan Surabaya ke pihak Belanda dan akhirnya Belanda memulai pemerintahannya kembali di Surabaya. The Chinese population is in a pathetic plight. Many have lost all their possessions in the fighting, and now they wander through the streets with only their flag and the Red Cross for protection. Java is seeing once again the tragedy of war. Oke teman-teman, kita akhiri talk show kali ini yang berjudul Pertempuran Surabaya dan terima kasih Ayah Nadine karena menemani kita semua hari ini dan semoga bermanfaat untuk kalian juga. See you on next time, bye bye.